Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembahasan kitab yang pertama, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Kita sampai kepada pembahasan mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin ini segala hal yang ada di dalam dirinya, di dalam kesehariannya, mulai dari buka mata sampai nutup mata lagi ketika tidur, semuanya ada tuntunannya. Siapa? Apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai pakaian, sebelum masuk kepada hadisnya, saya ingin sampaikan sebaik-baik pakaian adalah yang dicontohkan Rasulullah. Minimal kalau kita nggak bisa nyontoh Rasulullah, minimal nutup aurat. Itu yang pertama. Bukan hanya perempuan, laki-laki zaman sekarang juga udah demen yang namanya ngebuka aurat, ya. Dan kita juga nggak boleh ngeliat aurat laki-laki, apalagi aurat besar. Sering kita kalau di pondok itu laki sama laki udah sama-sama balik mandi bareng, nggak boleh ini, nggak boleh ya, jangan dijadiin kebiasaan. Atau anak kita laki perempuan udah sama-sama balik, jangan dikasih tidur satu kamar bareng. Nah, itu diantara adab, ya, diantara adab, karena banyak hal nanti yang bakal menjadi mudarat. Kita lagi naik motor siang-siang, kita lihat ada orang dibonceng pakai celana segini nih, udah deket banget ya, pahanya tinggi. Pas kita lihat ternyata laki zaman sekarang pakai celana ngetat banget, pendek banget, kalah perempuan. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama nutup aurat, yang kedua pakaian laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Meskipun hanya untuk bercanda, meskipun hanya untuk sesuatu peragaan, meskipun hanya untuk main-main. Bagaimana contohnya? Saya punya anak, waktu masih bayi lagi lucu-lucunya dipakein kerudung, saya omelin, saya nggak mau, walaupun cuma buat lucu-lucuan. Ya, sering kita begitu ngelihat anak kita laki lagi ada kerudung kita pakein, lucu, jangan. Sebab itu menjadi sumber mula Allah bakal murka sama kita. Atau di pesantren laki semua isinya, ada drama, ada perempuannya, kemudian laki-laki dipakein kerudung, jangan. Lomba 17-an Agustus pakai kerudung, dandan, make up, jangan, cari lomba yang lain. Awalnya bercanda, kita nggak pernah tahu dari bercanda Allah murka bakal jadi sesuatu yang nyata. Makanya mohon maaf, kalau antum belajar literatur perbancian, ada nggak tuh kira-kira? Kalau kata Cak Nun, banci itu ada yang natural, ya ada yang emang kebawa sama kultur, natural, kultural. Ada yang natural maknanya memang dia dari kecil, padahal itu penyakit harus dilawan. Tapi ada juga gara-gara apa? Dia di keluarga laki sendiri, tetangga semua perempuan semua, tiap hari mainnya boneka, mainnya masak-masakan, akhirnya jadi ke bawah. Dan itu banyak, bukan hitungan jari. Maka hal-hal yang begini, terutama mengenai pakaian, jangan dibuat bercandaan, jangan dilucu-lucuin, jangan diketawa-ketawain. Yang anak bayi laki-laki pakai pakaian laki-laki, yang perempuan pakai pakaian perempuan, jangan diketawain. Apalagi kita sampai posting, oh anak kita nih lucu banget, anak kita kebetulan laki putih, emang kalau dipakein kerudung cantik begitu, jangan. Walaupun niat kita bercanda, kita khawatir Allah bakal murka sama bercanda yang kita bercandain. Selain itu, yang banyak marak mungkin perlu ana jelasin sedikit mengenai isbal. Mungkin sering dengar isbal itu memakai pakaian seseorang laki-laki yang sampai melebihi mata kaki. Ya, ketika orang pakai sarung, celana ataupun gamis melebihi mata kaki, maka ada dua hadis yang datang di sana. Sebagian teman-teman kita langsung ngambil menjadikan itu haram. Orang dilihat pakai gamis lebih dari mata kaki, baru masuk masjid dia liatin,
Nggak liatin mukanya yang pertama, diliatin apa? Kakinya. Nah ini salah memahami hadis. Meskipun ada ulama juga yang berpendapat dengan hal demikian. Di hadis yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya di dalam hadis Rasulullah, Allah tidak akan melihat kepada orang-orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi daripada mata kaki. Di hadis yang lain, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena rasa sombong. Nah ini penting. Jadi dua hadis ini datang melalui contoh hadis yang berbeda. Yang pertama datang kalau di dalam ilmu ushul fikih namanya hadis mutlak. Yang kedua muqayyad. Maknanya apa? Mutlak ini maknanya nggak pakai rambu-rambu. Tapi kalau muqayyad ada sesuatu yang mengikat. Orang pakai pakaian julur ke bawah, apa rambu-rambunya? Kalau dia sombong. Maka di dalam menentukan ini kita perlu kembali kepada kaidah usul fiqh. Kalau ada hadis yang mutlak, kemudian datang lagi hadis yang muqayyad, maka kita bawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Hadis yang mutlak apa? Allah tidak bakal melihat orang yang pakai pakaian menjulur ke bawah. Ternyata ada hadis lain kalau ada rasa sombong di dalam dirinya. Sebab pada masa itu trennya adalah orang semakin panjang bajunya, semakin panjang jubahnya itu menentukan kedudukan dia. Paham? Kan model-model baju pakaian kan setiap zaman punya trennya, betul. Dulu kalau yang ngerasain yang muda-muda ada model celana itu model celana pasya ungu yang kalau make itu harus dikedodorin. Nah itu baru keren. Ya, jadi kalau nggak kedodoran itu belum keren. Itu dulu. Sekarang kita pakai itu malu. Kalau dulu mah keren banget. Makin kedodoran makin keren. Coba sekarang udah kagak. Nah pada masa itu Rasulullah, orang-orang bahkan dari pakaian sudah ada yang namanya kesenjangan sosial. Jadi orang kalau pakaiannya panjang ke bawah sampai nyengser, oh berarti ini orang-orang yang dipandang. Sombong dia make, merasa besar. Maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman kita sekarang kagak. Kita zaman sekarang orang pakai baju celana kepanjangan ya disangka kagak sesuai ukurannya begitu, kagak ada rasa sombong, kagak ada rasa apa. Maka cuman anak sepakat kita untuk kalau pakai sarung, anak pribadi, guru anak melihat semua guru-guru anak kalau pakai gamis, kalau pakai sarung mesti di atas mata kaki. Ya, itu kita sepakat, itu yang paling bagus karena ada perbedaan pendapat di sana. Ada yang memang mengharamkan secara mutlak, ada yang hanya makruh. Tapi kalau kita ke kantor, kemudian pakai pakaian celana dan seterusnya, nah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau sampai kita pakai celana kan rasanya kurang rapih kadang-kadang. Celana pakai pantopel agak ngatung begitu, cingkrang begitu, rasanya kurang rapih. Tapi kalau mau dipakai nggak masalah. Kalau mau dipakai nggak masalah. Ya, justru yang salah adalah orang. Mau tanya. Pakai sarung tinggi sampai hampir dengkul, ya enggak. Cuman tuh sengaja mereknya ditaruh di depan. Biasa ada merek yang mahal, merek apa itu? Merek HBS apa merek apa itu? Ya enggak. Yang atuh pakai sarung biasa yang 50 ribuan tuh yang warnanya polos doang, dipakai sampai menjulur tuh, nutupin mata kaki. Tapi dia pakai biasa aja karena emang sarung murah. Yang atuh lagi makainya tinggi, cuman setiap ruku dikibas-kibas sama dia biar kelihatan mereknya. Nah ini berarti ada hal yang perlu diperhatikan, bukan kepada zohirnya aja, melainkan kepada hati. Jadi pakaian, adab berpakaian tidak ada rasa sombong di dalamnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, wabihi ilaiha qala haddatsana Muhammad ibnu Humaid ar-Razi qala haddatsana al-Fadl ibnu Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha
qalat kana ahabbat thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Hadis riwayat daripada Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah pakaian gamis. Makna gamis di sini tidak hanya gamis seperti kita. Makna gamis di sini adalah yang lehernya kemudian lengannya itu udah jadi. Ya, bukan seperti pakaian ihram. Sebab orang-orang zaman dulu pakai baju itu sederhana banget, nggak kayak kita modelnya ada yang miring, ada yang ke samping dan seterusnya. Pokoknya Rasulullah suka kalau pakai baju itu yang lehernya udah jadi, kerahnya udah jadi, tinggal pakai, kemudian udah ada lengannya, ya udah ada lengannya, tinggal masuk kepada tangan. Maknanya sudah membentuk tubuh daripada tubuhnya Rasulullah. Atau bisa juga kita bilang gamis yang kita pakai saat ini, gamis Arab ini adalah yang juga disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lagi pakai gamis, kita ingat, ya Allah, ini gamis kita, gamis pakaian yang Rasulullah paling suka. Anak pengen pakai sebab Rasulullah suka pakaian ini. Yang biasanya kita pakai gamis kagak dapat pahala, semenjak itu pakai gamis dapat pahala. Alhamdulillah. Hadis yang lain lagi, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah al-qamis, ya sama gamis tadi. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disampaikan bahwa lengan gamis Rasulullah itu sampai dengan kepada pergelangan tangan. Ya, jadi Rasulullah itu suka sampai batas pergelangan tulang tangannya ini ketutup semuanya. Itu Rasulullah suka. Ya, Rasulullah suka kalau pakai baju yang sampai menutupi pergelangan tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kain kitr. Ya, kain kitr ini kain berwarna merah dan kasar berasal dari Yaman. Baginda berselimut dengannya, diletakkan di atas bahu dan menunaikan sholat bersama mereka. Ini masuk lagi kepada makna Rasulullah punya satu bahan baju itu yang bercorak. Ya, jadi Rasulullah itu nggak melulu pakai baju polos, tapi ada garis-garisnya. Kalau kita zaman sekarang, boleh kita bilang batik kita ini termasuk juga bercorak. Jadi batik dulu Rasulullah, umpama saat itu ada batik dari Indonesia, mungkin Rasulullah bakal pakai. Nah, ini satu bahan namanya bahan kitr, ya, kitriyun, bahan dari Yaman. Dia bercorak berwarna merah. Kemudian Rasulullah letakkan di bahunya ketika Rasulullah sholat. Ada satu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan ketika sholat itu, meletakkan yang namanya rida atau sorban ketika sholat. Ya. Justru ketika sholat itu kita taruh sorban kita di pundak kita, bukan di bawah. Nah, itu kalau mau ngikutin sunnahnya. Bahkan kalau ampe nggak ada sorban, bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari disebutkan kalau nggak ada sorban, umpama ada benang, taruh aja benang di sini buat ngikutin sunnah Rasulullah. Ya, buat ngikutin sunnah Rasulullah. Makanya kalau yang pakai sorban, kalau bisa, kalau emang udah ada sejadahnya, sorban pas lagi sholat pakai aja. Cuman hati-hati nanti ketika sujud, tangan kagak boleh tangan atau semua anggota sujud kita nggak boleh sujud di atas sorban kita. Ya, kalau sorbannya ditaruh di leher, tapi kalau sorbannya ditaruh di bawah nggak apa-apa. Ini misalnya sorban kita bawa, ini kan panjang. Kemudian begini, kita sujud di atas sorban, nah ini nggak sah sujudnya, karena syarat sujud tidak boleh bertumpu kepada sesuatu yang kita bawa, tapi harus kepada yang ada di bawah. Kemudian Guru Anal Habib Muhammad Amin bin Syahab Bakar bin Salim pernah ditanya, beliau itu kalau jadi makmum biasanya sorbannya dipakai, cuman giliran beliau jadi imam sorbannya ditaruh.
Ditanya sama muridnya, Habib, kenapa kalau jadi makmum sorban dipakai, kalau jadi imam sorban ditaruh? Kata beliau, ketika Anda jadi imam itu sangat berat tanggung jawabnya sehingga Anda nggak sanggup untuk pakai yang namanya rida, nggak sanggup pakai yang namanya sorban. Maka Anda taruh sorban di bawah. Tapi kalau jadi makmum, Anda pengen ngambil sunnah yang biasa dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peci apalagi? Peci udah hal yang harus itu. Peci sekarang banyak yang bisa dilipat. Jadi pakai ketika sholat. Kita pakai peci. Ya karena justru makruh membiarkan kepala kita terbuka ketika sholat. Kepala kita terbuka ketika sholat. Bahkan ketika di luar-luar. Ya, biarin orang kata lu alim banget lu. Mana-mana aja pakai peci lebih. Biarin alim. Biarin kita pura-pura alim sampai kita lupa kalau kita nanti benar udah sampai derajat yang alim, insya Allah. Ada doa di dalam hadis selanjutnya biasa Rasulullah baca ketika Rasulullah pakai yang namanya baju. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Terutama kalau bajunya baru. Apa maknanya? Nanti dihafalin. Ya Allah, bagimu puji-pujian sebagaimana engkau memakaikan aku dengan baju ini. Aku memohon kebaikan yang ada di dalam baju ini dan kebaikan yang ada ketika baju ini dibuat. Dan aku berlindung dari keburukan yang ada di pakaian ini dan keburukan ketika pakaian ini dibuat. Hati-hati. Sebab banyak metode, di antara metode sihir itu menggunakan benda-benda. Ya, jadi kalau ada cincin dibilang ada isinya, boleh jadi itu nggak salah. Cuman saya sendiri belum terlalu paham. Cuman saya ada penasaran ini, Masya Allah. Satu cincin saya hilang mulu. Habis hilang nih, seminggu 2 minggu ketemu. Besok hilang lagi, seminggu 2 minggu ketemu lagi. Nah sekarang belum ketemu itu. Mungkin ada yang nemuin nanti. Saya nggak tahu isinya apaan itu. Itu akik Yaman. Cuman masalah benda ini, setiap benda punya pengaruh. Contoh, sendalnya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu ada saudara daripada kerajaan itu kesurupan, akhirnya diminta untuk disembuhkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad katakan, nih bawa sendal ana ke orang yang kesurupan, nanti insya Allah dia bakal sembuh. Bener, ketika sendalnya dibawa sembuh, nggak kumat-kumat lagi. Berjalannya waktu tiba-tiba kumat. Oh, tiba-tiba kumat, mau datang lagi ke Imam Ahmad, ternyata Imam Ahmad bin Hambal sudah wafat. Ada yang mengatakan kisah ini Imam Ahmad bin Hambal, ada yang mengatakan kisah ini Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian tahu sudah wafat, ternyata apa jawaban jin yang menggoda? Dulu kami ini bukan takut sama sendalnya, kami takut karena yang pakai sendal ini adalah orang soleh. Setelah orang solehnya sudah wafat, ya sendal ini udah nggak ada nilainya. Nah maka pakaian ini termasuk pakaian-pakaian yang perlu kita jaga. Guru-guru kita kalau mereka senang sama muridnya, biasanya mereka ngasih gamis, ngasih sorban. Dan kita harus yakini bahwa mereka orang soleh, bahwa guru kita orang soleh. Dikasih sorban sama guru disimpan betul-betul, disimpan baik-baik. Kita pakai kapan? Lagi sholat Jumat. Kita pakai lagi sholat Idul Fitri, kita pakai kapan? Tahajud. Karena meyakini kesolehan beliau menjadikan kita semakin cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini nggak apa Ustaz, bahasa Arabnya gampang, bahasa Indonesia aja. Pas mau pakai baju baru, ya Allah, segala sesuatu yang baik saya minta dari baju ini, dan ketika baju ini dibuat, segala sesuatu yang buruk dari baju ini, dan ketika baju ini dibuat, saya mohon dihilangkan dari baju ini. Selesai. Ya nggak perlu ribet-ribet pakai yang bahasa Arab. Kalau bisa pakai yang bahasa Arab. Kemudian Rasulullah juga memakai al-hibrah. Ya, al-hibrah ini pakaian berasal dari Yaman, belang-belang warna merah atau warna biru atau warna hijau. Masya Allah.
Dan kemarin kita udah dengar ketika Rasulullah pakai baju warna merah, sahabat itu ketika meriwayatkan hadisnya, nggak pernah saya temuin orang yang pakai baju warna merah seindah ketika Rasulullah memakai baju warna merah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bab mengenai pakaian Rasulullah. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil dari cara berpakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada sejarah Rasulullah. Kita sudah sampai apa judulnya malam ini? Kisah mulia Al-Amin dan At-Tahirah. Siapa Al-Amin? Rasulullah. Siapa At-Tahirah? Sayyidatuna Khadijah. At-Tahirah ini apa maknanya? At-Tahirah ini maknanya yang suci. Saking terjaganya Sayyidatuna Khadijah, bahkan dijuluki oleh orang-orang Mekah dengan sebutan At-Tahirah, perempuan yang sangat menjaga dirinya. Maka diberikan gelar At-Tahirah. Kalau Rasulullah diberikan gelar Al-Amin. Taib. Kemarin kita tahu bahwa Rasulullah di dalam perjalanan hidupnya, Rasulullah pernah bekerja menggunakan tangannya sendiri, yaitu dengan menggembala kambing. Kemudian dimasuk usia yang ke-25 tahun, Rasulullah mulai meniti jalan karirnya di dalam bidang perdagangan atau bidang bisnis. Dan ketika memulai, Rasulullah menggunakan modal yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah. Jadi nama Nabi Muhammad ini udah mulai santer kedengeran di kota Mekah. Bagaimana akhlaknya, amanahnya, bagaimana jujurnya, terpercayanya, sehingga menarik perhatian Sayyidatuna Khadijah. Setelah didengar, Sayyidatuna Khadijah ini emang biasa ngasih modal ke orang-orang. Saking kayanya, mulia nasabnya, banyak duitnya. Enak tuh nikahin yang begitu. Iya, enak yang begitu. Cuman kayak Sayyidatuna Khadijah, banyakan yang begitu, duitnya banyak, kita suami diinjek-injek. Banyakan begitu. Apalagi kalau kita kagak ngapa-ngapain di rumah. Habis udah kita dinyap-nyap tiap hari. La ilaha illallah. Kalau Sayyidatuna Khadijah enggak begitu. Duitnya banyak, kedudukannya tinggi, dipandang sama orang Mekah, nasabnya juga tinggi. Dan Sayyidatuna Khadijah ini nasabnya ketemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang bernama Qusay. Ya, kakeknya yang bernama Qusay. Jadi termasuk istri Rasulullah yang hubungannya dekat kepada Rasulullah secara nasab, ya, secara nasab. Akhirnya dengar begitu, biasa ngasih modal kepada orang-orang, pas dengar Rasulullah jujur, bagus akhlaknya, tertarik. Awal mulanya mungkin bisnis. Akhirnya disuruhlah pelayannya. Saya mau tanya nih, supaya nggak salah kaprah. Umpama saya sebutin nih orang zaman sekarang, saya punya guru waktu saya mondok, dia ngajar saya, namanya Maisarah. Itu biasanya guru perempuan apa guru laki? Guru perempuan. Namanya emang bener, Ustazah Maisarah. Masalahnya gara-gara nama Maisarah sekarang dipakai nama perempuan, ini bakal masuk ke sejarah dan saya mengalami itu. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah menyuruh pelayannya yang bernama Maisarah untuk nemuin Rasulullah, plus untuk nemenin Rasulullah nanti dagang ke Syam. Dagang ke Syam berdua. Saya mikir waktu itu, ada saya punya guru Ustazah Maisarah. Ini Sayyidatuna Khadijah ngutus Maisarah. Lah kok yang diutus perempuan itu? Rasulullah jalan sama perempuan ke negeri Syam dagang. Ternyata Maisarah di sini adalah seorang budak laki-laki. Jadi jangan sampai nih gara-gara mentang-mentang Maisarah
Kita kan kalau ada Roh, Fatimah, pokoknya ada tamar butohnya udah perempuan aja. Maisarah, Fatimah, Juwairiyah, apa semua benar. Cuman di sini jangan sampai kita anggap Maisarah yang ada di kisah perjalanan Rasulullah itu perempuan, karena nanti akan banyak perbedaannya. Akhirnya diutuslah Maisarah buat nemuin Rasulullah, ditawarin, dan ternyata modal yang diberikan Sayyidatuna Khadijah lebih daripada yang lain. Karena kemuliaan Rasulullah dan saking percayanya sama Rasulullah. Akhirnya sepakatlah untuk mengadakan kerjasama. Rasulullah pergi bersama Maisarah, yang saya dengar berdua. Ada juga yang mengatakan nggak berdua. Jalan menuju ke negeri Syam. Maisarah dipesan sama Sayyidatuna Khadijah, tolong perhatiin betul-betul bagaimana sikapnya Muhammad ini selama berdagang dari mulai pergi sampai pulang lagi. Jalan naik onta, belum ada Toyota. Kalau dari Mekah ke negeri Syam kurang lebih perjalanan sebulan sampai 2 bulan baru sampai. Ya, pergilah. Kemudian ini Masya Allah, ketika perjalanan itu Maisarah melihat selalu di mana Rasulullah jalan mesti ada langit yang menaungi. Mesti ada langit yang meneduhi Rasulullah, diperhatiin. Dan ini Maisarah sendiri yang meriwayatkan. Dan bahkan ada satu pohon, ya kemarin kita dengar kisahnya siapa? Kisahnya Buhairah. Ya, kisahnya Buhairah, pendeta Buhairah yang nunggu Rasulullah di gerejanya. Udah wafat nih ketika Rasulullah usia segitu. Rasulullah lewat lagi karena memang ini gereja adanya di perjalanan menuju dari Mekah ke negeri Syam. Pas lagi jalan ada satu pohon yang mana pohon ini gak bakal meneduhi orang kecuali orang itu adalah nabinya Allah dan rasulnya Allah. Akhirnya benar. Rasulullah lewat, Rasulullah neduh di situ. Pas dilihat sama orang sekitar, orang yang ngerti ilmunya, Maisarah pergi memisahkan diri kepada Rasul, dipanggil, dipesan sama orang ini, siapa orang itu, diceritain Rasulullah orangnya jujur, begini terpercaya, semuanya dia dari nasab yang bagus dan seterusnya. Ketahuilah wahai saudaraku, orang yang bersamamu ini kelak nanti akan menjadi seorang nabi. Jadi Rasul ini emang bukan orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba muncul begitu. Sebenarnya orang kalau mau jujur sama hatinya, nggak ada gengsi di dalam hatinya. Ketika Rasulullah bilang bahwa dirinya Rasul, orang bakal ngikut. Masalahnya gengsi. Kita zaman sekarang, mohon maaf nih, misalnya ada anak muda muncul begitu. Kita tahu nih anak muda punya potensi. Cuman gara-gara gengsi kita nggak mau akuin. Ini namanya sifat-sifat yang dimiliki oleh siapa? Oleh kafir Quraisy. Akhirnya perjalanlah dagang. Selama dagang biasanya baru sampai di negeri Syam udah langsung direbutin sama orang-orang. Masya Allah. Karena Rasulullah dagangnya itu jujur. Kata Rasulullah SAW, at-tajir as-saduq al-amin ma'al anbiya wa syuhada fi yaumil qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pedagang yang jujur, yang amanah, nanti ganjarannya akan bersama Rasulullah dan para syuhada. Jadi jangan kita kira kalau mau masuk surga, kalau mau digolongkan sebagai syuhada jadi ustadz, jadi kiai. Gak mesti. Banyak ustadz, banyak kiai justru dijebloskan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita jadi pedagang, kita jujur, jualan yang benar bersama Rasulullah, insya Allah. Begitu Rasulullah dagang. Bahkan Rasulullah itu kadang kalau dagang Rasulullah sebutin benar-benar, ini modalnya sekian, terserah engkau mau melebihkan berapa. Banyak yang ngikutin sekarang. Saya sering banget itu. Ustadz, ini mah harga khusus Ustadz ini. Ustadz doang harga segini, 1 juta udah saya lepas. Datang Ustadz lagi, atuk lagi. Ini harga Ustadz ini 1 juta lah. Semua Ustadz dikasih 1 juta. Katanya harga khusus. Ternyata harga ini dikasih ke semua orang. Berarti dia kagak jujur. Orang-orang sampai di negeri Syam itu butuh waktu lama. Dia karena harus menjual sekaligus membeli. Rasulullah baru sampai karena udah terkenal, Rasulullah diketahui jujur, orang demen beli sama beliau, habis.
Beliau langsung beli barang-barang untuk dijual lagi di Mekah. Nah, ketika Rasulullah udah selesai duluan, pas sampai Mekah orang-orang ini belum sampai. Akhirnya udah pada nungguin. Jadi ketika itu yang termasuk dari kebiasaan, sebelum ada pedagang sampai, biasanya ada yang di perbatasan nanti ngasih kabar, para pedagang sudah sampai, para pedagang sudah sampai, nanti gelar deh tuh dagangan-dagangannya. Nah, orang-orang belum sampai, Rasulullah udah sampai. Rasulullah sampai, yang jual Rasulullah lagi, sampai Mekah habis lagi. Jadi sampai kepada Sayyidatuna Khadijah dengan keuntungan yang sangat besar. Barulah diceritakan semua kebaikan-kebaikan Rasulullah melalui lisannya Maisarah kepada Sayyidatuna Khadijah. Disitulah mulai muncul yang namanya cinta. Insyaallah pekan depan kita bakal dengar bagaimana kisah cinta Al-Amin dan At-Tahira insyaallah taala. Jangan sampai enggak hadir karena kisahnya masyaallah perjalanan cinta. Di situ bakal kelihatan bahwa tidak ada masalah seorang perempuan meminta untuk dinikahi, tidak ada masalah kita melihat anak perempuan kita ini ada laki pemuda bagus akhlaknya, kita lamar tuh laki, jangan pakai nunggu lagi. Karena pemuda zaman sekarang udah jarang yang bagus, banyakan yang kagak bagus. Saudara hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita sampai pada pembahasan ini. Minggu depan kita bakal tahu siapa Sayyidatuna Khadijah, bagaimana kisah pernikahannya Sayyidatuna Khadijah, dan kita bakal nafikan orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu suka yang namanya menikahi banyak perempuan. Kita bakal tahu bahwa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah mampu menolak semua sebutan-sebutan yang disebutkan oleh para orientalis. Maka mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga bisa hadir lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru yang mengajar di Masjid Jami' Ar-Rahmah, juga kepada para waqifin, orang tua kita, sesepuh kita yang telah berjuang membangun Masjid Jami' Ar-Rahmah, para pengurus dan para jemaah khususnya bagi keluarganya semua. Semoga diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Semoga ilmu yang diajarkan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Semoga yang sedang sakit di antara kita diangkat penyakitnya, digugurkan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Orang tua kita semoga tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Andar videonya di subscribe ini, di share sama di like, masuk YouTube katanya. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.